Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin sudah selesai bab 1 tentang gerak, maka hari ini kita akan lanjut ke bab 2 yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, untuk informasinya minggu depan kita akan ulangan bab 1 ya tentang gerak. Yuk, sebelum belajar, mudah-mudahan kita berdoa dulu. Semoga hari ini ilmu menjadi lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung aja Ibu akan mulai. Jadi materi kita yang berikutnya adalah pesawat sederhana. Nah, di sini ada gambar orang lagi main cungkat-cungkit. Kalau kalian ingat, ini adalah mainan kalian di masa kecil ya. Nah, di sini memang isengnya orang IPA itu atau orang fisika. Bahkan orang ketika bermain aja itu dihitung guys, gitu ya. Jadi kita akan lihat contoh-contoh pesawat sederhana di sini. Kita lanjut. Oke. Wow, bayangin ya kalau papan luncuran nih, papan yang luncuran seperti ini nggak pernah ditemuin sama orang-orang terdahulu. Bayangin betapa beratnya kita harus gotong peti ke atas truk itu dengan tegak lurus, ngangkat dan masukkan ke dalam truk. Nah, karena daya cipta dari pemikiran manusia, akhirnya diciptakanlah papan luncur ini ya. Kita akan lihat lagi barang yang kedua. Ini dia, apalagi kalau benda ini sampai nggak ditemuin. Pasti kita nggak bisa menikmati banyak minuman-minuman yang beraneka rasa ya, kayak Coca-Cola, Fanta. Nah, ini adalah pembuka tutup botol dan ini termasuk dari salah satu pesawat sederhana kayak gitu. Nah, yang ketiga, ini adalah apa ya? Alat timbaan ya. Nah, alat timbaan ini sebenarnya alat timbaannya manual, tapi kalau misalnya di kota-kota yang lebih maju itu udah ada katrolnya, udah ada buletannya gitu ya. Kayak kerekan bendera. Bayangin kalau misalnya alat timbaan ini nggak pernah ditemuin sama nenek moyang kita. Nah, repot ya buat ngambil air di kampung-kampung. Dan juga dengan ini kalau misalnya sampai nggak ditemukan roda, nggak ada itu yang namanya sepeda, motor, dan juga mobil ya di dunia ini. Luar biasa, itu adalah beberapa contoh dari yang namanya pesawat sederhana. So, pesawat sederhana ini kenapa sih namanya pesawat? Bukan kapal terbang ya, tapi pesawat ini sebenarnya alat yang digunakan dan diciptakan untuk mempermudah kerja manusia. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Ini tadi pengungkit tutup botol. Kemudian ada katrol yang tadi timbaan air atau kerekan bendera. Ada bidang miring yang tadi papan seluncur ke atas bentuknya miring. Dan yang keempat roda berporos. Seperti apa keempat mereka ini? Nah, kita akan lihat pada tayangan berikutnya. Ini ada sedikit video. Nah, jadi ini adalah jalanan di atas perbukitan berkelok mungkin banyak dijumpai di berbagai wilayah. Tapi lihat dulu yang satu ini. Sepanjang jalan mendaki di gunung yang berkelok-kelok seperti kalian lihat nih ya. Jadi manusia itu nggak bisa menanjak gunung dengan kendaraan itu dengan kondisi yang vertikal menanjak ke atas. Begitu curam, bahaya. Bayangin kalau mobil nanjak tapi curam. Makanya dibuatlah jalan namanya bidang miring berkelok-kelok. Ya, sehingga manusia akan tetap bisa sampai di gunung meskipun jaraknya lebih jauh. Tapi itu aman. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan bidang miring. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, contoh lain dari bidang miring nih. Ada pisau ya. Ada mur yang berkelok-kelok seperti ini. Ada mata bor, ada kapak, ada paku, ada pahat, ada tadi papan dorongan untuk naik ke atas. Ini adalah contoh dari bidang miring dan tentu saja ini semua mempermudah kerja manusia. Buktinya apa? Kalau misalnya mempermudah, kita bisa hitung berapa besar keuntungannya kalau kita menggunakan bidang miring. Rumusnya adalah keuntungan mekanis atau KM sama dengan S, yaitu sisi miringnya, sisi miring bidang miringnya, dan juga hanya ketinggian dari si bidang miring. Contoh, jika S itu sama dengan 20 dan H itu sama dengan 10, maka 20 dibagi 10 itu adalah 2, kayak gitu. Semudah itu ya. Selanjutnya, ada yang namanya katrol.
So, yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua katrol bebas, yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol tetap itu cuma satu aja katrolnya, seperti ini. Katrol bebas itu bebannya ada di bawah, dan katrol majemuk itu banyak katrolnya, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat katrol emang untung ya, untung. Dilihat dari mananya? Lihat, jumlah katrolnya 1, maka kita untung itu 1 kali lipat, lebih ringan. Kalau katrolnya 1 tapi menghadap ke atas, kita lebih ringan 2 kali lipat. Nah, kalau katrol majemuk ada beberapa katrol, caranya kita hitung tali yang menggantung si beban. Ada 1, 2, 3, 4, berarti kita 4 kali lebih ringan kerjanya dibandingkan nggak pakai katrol. Nah, kurang lebih itu aja sebenarnya pelajaran hari ini. Akan ada latihan soal yang akan Ibu kirim di WhatsApp. Kalian boleh coba dan jawabannya dikirim via Japri ya ke WhatsApp Ibu. Jangan lupa diberi nama. Terima kasih semua atas partisipasinya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.